Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 13 Juli, Pekan Biasa ke-15. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 11, ayat 20-24. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Ada Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Di lain pihak ada Tirus, Sidon, dan Sodom. Tiga yang pertama adalah kota orang Yahudi, sedangkan tiga yang kedua adalah kota bangsa asing. Persamaan keenam kota itu semuanya adalah kota-kota yang berdosa karena tidak mau menaati Tuhan. Yesus mengecam Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Banyak mujizat telah Yesus lakukan di sana. Tetapi hal itu tidak mendorong penduduk itu untuk bertobat. Karya Tuhan mereka anggap sepi. Kehadirannya bahkan mereka tolak. Karena itu, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum akan dihukum sebagaimana Tirus, Sidon, dan Sodom, bahkan lebih buruk dari itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus dan pengenalan akan Dia harus membuahkan pertobatan. Karena tanpa itu, baptisan yang telah kita terima dan doa-doa kita setiap hari kepadanya tidak banyak gunanya. Seolah-olah kita ini murid Yesus, padahal kita tidak pernah peduli kepadanya. Pertobatan akan mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Karena tanpa pertobatan, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita selalu memperbaiki diri dan memperbarui diri kita dengan pertobatan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit khususnya yang terpapar COVID-19, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.